Halo Semnes, namaku Maria. Kalian apa kabar? Aku harap kalian tetap awesome ya. Nah, kali ini aku akan bikin gambar yang gampang-gampang nih, nggak ada yang nanya, nggak apa-apa. Jawab sendiri. Oke, nah aku akan pakai bukuku ini. It's not my favorite book, tapi lucu karena gampang dibawa kemana-mana. Dan seperti biasa aku akan pakai koi watercolorku yang dulu terkenal, nggak pernah dipakai ya. Coba lihat. Ini adalah video dari tahun lalu, aku nemu di folder, aku belum edit, jadi lihatlah belum kepake ya kan. Kalau kalian lihat pasti sekarang ada beberapa cat yang udah bolong karena keseringan dipakai. Karena video ini adalah dari tahun lalu, jadi memang aku belum ikut kursus ya, aku belum tahu cara mencampur cat yang benar. Jadi di sini aku akan pakai cat yang sudah ada di paletnya tadi, yang ya mau sekalian bersihin gitu loh ceritanya. Jadi aku pakai aja yang sisa-sisa yang udah dicairin pakai air sebelumnya. Video yang kalian tonton saat ini adalah kombinasi dari video lama, yaitu yang aku bikin Juni tahun lalu, sama video yang kali ini gitu. Jadi emang apa ya namanya kombinasi. Jadi dulu aku bikin ini kan endol-endol seperti ini, terus aku tunggu kering, tapi aku tinggal pergi. Jadi pas kering itu aku lupa gitu, aku mau ngapain ya tadi. Terus akhirnya aku melakukan hal yang lain lagi. Nah, tahun ini aku buka-buka lagi loh, kok masih ada yang kosong nih, masih kayak belum selesai gitu loh. Itu sebabnya aku selesaiin di hari ini ya, maksudnya tahun ini. Karena tutorial kali ini, tutorial ya bisa dibilang tutorial lah ya. Aku pingennya itu bikin yang gampang banget dan semua orang, even nggak ada kemampuan untuk bikin cat air pun juga bisa bikin. Jadi emang ini gampang banget dibikin guys. Kalian tinggal bikin endol-endol pakai cat warna apapun yang kalian mau. Seperti aku bilang tadi, di sini aku pakai cat yang sudah ada di paletnya, plus yang ini nih warna cyan ini, cerulean blue I think. Itu baru ya dari palet dari catnya gitu. Jadi bukan dari palet yang tadi udah kotor terus aku kasih air lagi gitu. Jadi kombinasi, jadi kalian bisa pakai warna apapun yang kalian mau sebenarnya, atau misalnya mungkin pakai warna yang mirip-mirip jadi kayak monokromatik gitu, itu pun juga bisa. Di sini setelah bikin 8 endol-endol ini, aku mikirnya kayak kok aneh gitu ya, karena yang dua itu jadi blobbing gede gitu. Jadi aku kepikiran yang di bawah itu nanti aku akan bikin 3 endol-endol lagi. Aku inget banget waktu aku bikin endol-endolnya ini tuh, dalam bayanganku aku pengen belajar untuk kayak satu endol ke endol yang lain itu nempel cat airnya, jadi dia bikin kayak nyatu gitu loh. Orang nyebutnya itu bleeding ya, jadi satu warna ke warna yang lain itu nyampur gitu. Dan buat aku tuh itu cantik sekali. Tapi seperti kalian lihat di sini, karena aku emang belum pintar bikin pakai cat air, jadi bikinnya tuh aneh gitu guys. Aku kayaknya perlu latihan lebih banyak lagi untuk melakukan itu. Jadi nanti kalau misalnya aku udah nemuin caranya, aku bakalan bisa share sama kalian gimana caranya yang benar. Sebelum aku melanjutkan project ini, mari kita lihat Milo punya teman baru. Ini adalah Natal tahun lalu, lucu banget, ada papi di situ. Itu adalah anjingnya teman sepupuku. Nah, susah ya. Anjingnya temanku gitu aja deh biar pendek ya. Dan terus Milo itu ikutan main di situ. Dia kayak yang, ini binatang apa ya? Kok kayak aku tapi enggak gitu. Ternyata ini adalah Poppy, orang anjing kecil yang lucu, dan aku juga berkenalan dengan anjing itu. Ternyata dia ramah banget tuh, lihat, ih lucu ya. Menurut aku binatang-binatang tuh kalau masih bayi tuh lucu ya. Ya kecuali bayi ulet sama bayi ular, bayi cacing, bayi bekicot yang gitu-gitu sih nggak lucu menurut aku. Yuk kita mau lanjut gambar lagi aja ya. Nah, kalau sekarang ini videonya udah dilihat di tahun ini ya, udah selisih berapa tahun. Dan untuk bikin gambarnya aku akan pakai Joico. Ini aku udah bikin reviewnya, aku bandingin sama High-Tech, dan kalian bisa lihat di sana kayak gimana sebenarnya pena ini, karena harganya 1/10 dari sebuah pena High-Tech. So ya, silahkan ditonton. Sebelum aku mulai ini, kalian bisa tebak gak aku akan bikin gambar apa? Ya tentu aja kembang-kembang ya, karena itu gampang banget dibikin.
Dan by the way, jangan lupa juga kalau aku saat ini sedang bikin challenge 7 hari menggambar doodle kembang-kembang seperti ini, mengikuti tutorial yang aku kasih sendiri, tapi pakai tangan kiri. Seperti apa nanti hasilnya? Jangan lupa subscribe supaya kalian tahu ya hasilnya apakah tangan kiriku terlatih untuk bikin itu atau enggak. Uts, ngoceh mulu sampai gambar kembang yang pertama udah jadi. Kita mau lanjut ke gambar kembang yang kedua ya. Jadi aku sering banget bikin gambar ini karena ini tuh lucu banget. Terutama kalau misalnya kalian lagi menghias terus butuh fillers gitu ya, butuh pengisi. Kalian bisa banget bikin pakai kembang ini guys. Caranya gampang, kalian bikin garis-garis seperti itu. Kemudian di ujung-ujungnya kasih endol-endol. Kalian bisa pakai pena warna apa aja ya. Di sini aku pakainya warna hitam. Terus kalian kasih stemnya gagang di bawahnya gitu dan udah deh, jadi itu lucu banget menurut aku. Langsung kita mau choose ke gambar yang nomor 3 ya. Ini adalah gambar yang klasik banget, kalian tinggal bikin war terus dikasih tengah-tengahnya gitu. Habis gitu dikasih stem dan daun-daunnya. Udah deh, jadi menurut aku ini gambar yang paling gampang, dan karena ini terlalu gampang aku kasih variasinya di daun, jadi dikasih daunnya yang bergerigi supaya dia kelihatan beda. Terus karena aku juga masih mau nambahin lagi biar nggak terlalu kelihatan sederhana sekali, di tengahnya dikasih garis-garis gitu supaya ada dimensinya. Lanjut ke gambar yang nomor 4 ya. Ini hampir sama sih dengan yang tadi yang sebelumnya yang nomor 3. Tapi kemudian kelopaknya aku bikin seperti heart yang enggak selesai gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak gitulah, kalian lihat sendiri. Terus di tengahnya ini yang aku kasih variasi, jadi agak-agak titik-titik gitu tapi juga agak garis-garis. Kayak gimana ya, kayak gitulah, kalian lihat sendiri aja ya. Terus kita kasih daunnya. Gambar yang nomor 5 ini juga favoritnya aku karena dia bentuknya itu lucu banget. Jadi yang tengahnya itu dia nonjol ke atas gitu kan, dan kita bikin titik-titik gitu karena supaya menunjukkan kalau itu tuh apa sih, bijinya ya sebenarnya, bener kan? Terus kita kasih kelopaknya itu turun ke bawah gitu, jadi dia bentuknya itu benar-benar menarik. Kalian bisa tambahkan lagi. Oh ya, aku pernah bikin gambar yang enggak bentuknya doodly gini, tetapi lebih kayak aslinya kayak gimana, dan nanti aku akan kasih linknya di atas atau nanti kalian cek aja di description box juga ada. Dan itu adalah mereferensikan dari beberapa post Twitter yang beneran orang yang suka gardening yang bikin. Tuh lihat anakku ngapain itu. Vegetarian ya kamu. Ya. Iya, itu enak. Mana lagi yang enak? Ayo pilih. Makan sayur biar sehat. Wih, so cute. Ya ampun, Milo gemes banget. Jadi kalau aku lagi merumput alias nyabutin rumput di kebun, dia itu suka bantuin guys, tapi bantunya kayak gitu tadi, bikin berantakan malah. Bunga yang ke-6 nih, ini adalah variasi dari yang nomor 3, tapi kelopaknya aku bikin seperti itu. Terus aku kasih bayang-bayang biar kayaknya nggak tahu kenapa. Terus aku kasih stem aja. Bunga yang ke-7 kalian bikin lancip dulu gitu, terus dibikin di kanan kirinya, lalu tambahkan lagi kayak bikin V kebalik di tengah-tengahnya, di sela-selanya gitu, terus kasih kayak antena gitu ya, kayak gini. Nah udah dijadi nih, menurutku juga lucu banget. Bunga
Bunga yang ke-8 ini sebenarnya tujuanku adalah bikin bunga dahlia, tapi ternyata untuk ngikutin polanya, jadi kayak melingkar, ada polanya kan itu, kayak misalnya bunga matahari itu kan juga ada polanya tuh. Itu ternyata susah banget guys. Terus aku mikir karena ini cuman doodle aja, jadi nggak perlu seakurat itu, tapi yang penting mengikutin pola yang terlihat ya sekilas kayak gitu. Jadi di sini aku bikin seperti itu, yang penting udah kayak ngikutin bentuk globalnya lah ya. Jadi ini bunga dahlia. Tolong komprominya ya guys ya. Oh, and by the way, aku nggak tahu daunnya itu bentuknya seperti apa, jadi di sini aku mengarang. Tapi seingatku daunnya bergerigi juga deh. Entahlah, kita mau lanjut aja ya. Bunga yang ini itu hampir mirip sama yang ke-7 tadi, cuman aku kasih variasinya. Dan di sini kelopaknya aku bikin cuman 3, terus tengahnya tetap sama ya, diarsir-arsir gitu. Terus kita bikin stemnya. Tapi supaya nggak mirip banget sama yang nomor 7 tadi, di sini daunnya aku bikin lebih kecilan guys. Next, sebenarnya aku pingin bikin bunga matahari, tapi kemudian bikin kelopaknya itu kecil-kecil panjang-panjang, dan di sini aku udah bikin yang kecil-kecil panjang-panjang tepat di atasnya. Jadi aku urungkan niatku, di sini aku bikin endol gede di tengah, terus kelopaknya kecil-kecil mengelilingi gitu. Habis gitu aku bikin tengahnya seperti itu, kotak-kotak kayak waffle. Maksudnya itu kayak nunjukin, hey ini adalah bijinya. But anyway, terus daunnya aku bikin gede juga kayak gini, kayak daun dandelion ya, malahan aneh sekali. Tapi ya sudah lah ya. Nah ini dia penyebabnya. Yang terakhir itu aku juga pingin bikin kembang yang kelopaknya lancip-lancip gitu guys. Jadi aku nggak mau kalau terlalu sama-sama gitu di yang paling bawahnya. Nah bunga yang terakhir ini menurutku juga gampang banget dibikin. Menurutku gampang banget dibikin ya. Menurut kalian gambar yang mana nih yang paling gampang dibikin, dan yang paling susah menurut kalian yang nomor berapa? Wow, gambarnya sudah selesai. Mari kita tanda tangannya. Sah ya, sah. Ini dia hasilnya. Ada 10 bunga yang aku bikin di sini, and I'm so proud of myself. Sebentar, not 10, 11 bunga yang dibikin di sini, and I'm so proud of myself. Akhirnya kelar juga setelah tahun lalu terbengkalai. Setahun loh guys, setahun. Tak ghosting sakilo. Nah, menurut kalian yang mana yang paling mudah, yang mana yang paling susah? Kalian komen di bawah ya. Akhir kata, thank you so much for watching, and I'll see you again in my next video. And stay awesome guys, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah, love you.